Baik, kita jumpa lagi di video tutorial statistika deskriptif ya. Video tutorial ini masih ada hubungannya dengan video tutorial yang pernah dibuat sebelumnya, yaitu mengenai distribusi frekuensi, di mana pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi, bagaimana menentukan tepi-tepi kelas, menghitung titik tengah kelas, dan yang terakhir bagaimana membuat frekuensi relatif. Namun pada video kali ini akan dilanjutkan dengan penjelasan berbagai chart atau grafik dan juga mengenai frekuensi kumulatif. Nah, pada video tutorial lanjutan ini pembahasan saya dibagi dalam 5 bagian ya. Yaitu diawali dengan bagaimana membuat histogram, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan poligon. Setelah itu akan membahas mengenai frekuensi kumulatif, baik frekuensi kumulatif kurang dari maupun frekuensi kumulatif lebih dari. Dan sebagai penutup, saya akan menjelaskan bagaimana membuat kurva Ogive atau Ogive curve ya. Oke, kita mulai dengan bagian yang pertama. Histogram. Kita lihat di sini ada tabel distribusi frekuensi ya. Kalau kita ingat pada video sebelumnya, tabel ini sudah muncul ya. Namun kali ini saya tambahkan satu baris di atas, di mana ada kelas lebih kecil dari 25. Di mana kita tahu bersama tidak ada angka yang muncul lebih kecil dari 25 ya. Sehingga frekuensinya menjadi 0 ya. Nah, kalau kita sudah punya tabel distribusi frekuensi seperti ini, kita dapat membuat histogram seperti ini. Nah, kalau kita lihat pada histogram ini dan kita bandingkan dengan tabel distribusi frekuensi, tentunya sebagai manusia kita lebih gampang memahami atau membedakan dengan melihat grafik atau histogram daripada tabel. Kenapa? Mari kita lihat. Pada tabel di sini kita bisa mencari mana yang paling banyak. Yaitu kita melihat satu persatu ya. Oh, ternyata bukan 17 tapi 23 ya. Ya, kita sedikit membutuhkan waktu untuk mencari itu. Namun ketika mata manusia ya, mata manusia melihat grafik, dia langsung bisa mengenali yang mana yang paling banyak. Yaitu ini. 23 banyaknya pada kelas 65 sampai 74. Sedangkan yang paling sedikit mata manusia dengan cepat melihat 2 pada kelas 85 sampai 94 ya. Oke. Selanjutnya kalau kita perhatikan pada histogram ini, pada vertical axis atau sumbu vertikal ini mencerminkan frekuensi. Sedangkan pada sumbu horizontal itu mencerminkan kelas ya. Kita lihat pada kelas yang pertama di sini yaitu 25 sampai 34 ya. Sebanyak 3. Kan di sini sebanyak 3. Nah, kalau kita perhatikan setiap frekuensi yang ada pada chart ini atau pada histogram ini atau pada grafik button ini ya, posisinya ada di tengah. Ya, kenapa? Karena dia berhadapan langsung dengan titik tengah ya. Kita tahu bersama titik tengah di sini adalah 25 tambah 34 dibagi 2 yaitu 29,5. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada titik di sini, titik tengah itu 29,5. Demikian juga pada kelas selanjutnya. Di sini tengahnya di sini yaitu 35 tambah 44 dibagi 2 sama dengan 39,5 dan seterusnya ya. Oke. Selain dengan cara seperti ini, histogram juga dapat dibuat dengan cara yang berikut ini ya. Kita lihat ya, kalau tadi kita menggunakan batas bawah dan batas atas kelas untuk menggambarkan histogram, kali ini kita menggambarkan dengan menggunakan tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas ya. Jadi masih tetap sama. Vertical axis atau sumbu vertikal di sini mencerminkan frekuensi dan horizontal axis ini mencerminkan
tepi-tepi kelas ya. Kita lihat. Demikian juga setiap frekuensi di sini letaknya di tengah ya. Nah, kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan histogram sebelumnya, kita lihat di sini. Ini kelas 25 sampai 34 ya. Sedangkan kelas yang kedua 35 sampai 44. Titik di sini tidak bisa kita sebut dengan angka 34. Karena di sini dimulai juga dengan 35. Apakah sama 34 dan 35? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, seharusnya histogram ini punya jarak ya, tidak berhimpitan seperti ini. Jadi dia sampai pada 34, ada jarak sedikit, kemudian grafik batang yang kedua ini atau histogram yang kedua ini dia mulai dengan titik 35. Jadi ada jarak antara kelas yang pertama dan kelas yang kedua ya. Namun pada histogram yang kedua ini kita lihat tepi bawah kelas dimulai dengan 24,5. Sedangkan tepi atas kelas itu 34,5. Ya. Dan pada kelas yang kedua tepi bawah kelasnya 34,5, sedangkan tepi atas kelasnya 44,5 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini tepi atas kelas dari kelas yang pertama merupakan tepi bawah kelas yang kedua. Nah, jadi titik yang di sini adalah persis 34,5 ya. Titik ini ya. Itu 34,5. Demikian halnya pada batas yang kedua di sini ya. Itu 44,5. Jadi ini tepi atas kelas dari kelas yang kedua merupakan tepi bawah dari kelas yang ketiga ya. Kita lihat angkanya 44,5, 44,5 sama ya. Beda dengan yang di sini. Paling atasnya ini batas atasnya 34, sedangkan batas bawah kelas yang kedua 35. Jadi tidak seharusnya ini berhimpitan seperti ini ya. Maka cara yang kedua yang lebih disukai karena itu lebih tepat ya. Kita lihat dengan menggunakan tepi-tepi kelas ya. Oke, sebelum kita lanjut dengan bagaimana membuat poligon, kita lihat bagaimana menghitung titik tengah kelas ya. Ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Namun di sini saya mau tunjukkan ada dua cara menghitung titik tengah kelas. Yang pertama sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu batas bawah tambah batas atas dibagi 2. 25 tambah 34 bagi 2 ya. Ini kita dapat titik tengah kelas pada kelas yang pertama itu 29,5. Ingat saya highlight warna hijau, pada video sebelumnya juga demikian. Nah, kita bisa juga menghitung titik tengah kelas ini dengan cara memakai tepi kelas ya. Tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas dibagi 2. Kita lihat tepi bawah kelas pada kelas yang pertama itu 24,5 dan tepi atas kelasnya pada kelas yang pertama itu 34,5 ya. Kemudian dibagi 2 kita dapat 59 bagi 2 29,5 ya. Nilainya sama persis. Jadi kita bisa menggunakan keduanya ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembuatan poligon. Poligon frekuensi, kita membutuhkan tabel seperti ini. XI kecil ini merupakan titik tengah, ya, titik tengah kelas. Sedangkan FI ini merupakan frekuensi ya. Kalau kita sudah punya tabel ini, maka poligon frekuensinya bisa kita dapatkan seperti ini ya. Sekali lagi, sumbu vertikal ini itu adalah frekuensi, sedangkan sumbu horizontal ini merupakan titik tengah kelas ya. Nah, ini yang saya jelaskan pada awal bahwa kenapa letaknya di tengah, 3 itu di tengah, karena itu dia berhadapan langsung dengan titik tengah kelas ya. 29,5, 39,5, 49,5 dan seterusnya ya.
Jadi inilah poligon atau poligon frekuensi ya. Selanjutnya kita masuk pada bagian distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Kita mulai dengan yang pertama ini. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, kita bisa baca penghasilan per bulan dalam jutaan rupiah. Jadi kita bisa kategorikan kurang dari 25 juta rupiah per bulan itu tidak ada ya. Ingat, pada data sebelumnya tidak ada angka di bawah dari 25 ya. Sehingga di sini frekuensi kumulatifnya 0 ya. Demikian juga persentasenya. Namun selanjutnya penghasilan per bulan kurang dari 35 juta per bulan ada 3 ya. Atau 4,25%. Demikian juga penghasilan per bulan kurang dari 45 juta rupiah itu ada 7 atau sebanyak 10% ya. Dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Bisa juga kita buat seperti ini ya. Nah, kalau di sini tabel di sebelah sini kita pakai batas kelas semuanya, tapi tabel selanjutnya di sini kita memakai tabel yang menggunakan tepi kelas ya. Nah, angkanya semua ini sama, frekuensi kumulatifnya sama. Demikian juga persentase atau distribusi relatif ya. Nah, demikianlah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Tabel yang pertama ini dan ini tabel yang kedua. Pada tabel yang pertama dapat kita baca seperti ini. Ya. Penghasilan 25 juta rupiah atau lebih dalam per bulan itu ada 70 ya. Atau 100%. Demikian juga pada tabel yang kedua dapat kita baca penghasilan lebih dari 24,5 juta per bulan ada 70 atau 100% juga ya. Pada baris yang kedua, tabel pertama kita bisa baca seperti ini. Penghasilan 35 juta atau lebih dalam per bulan itu ada 67 atau secara presentasi menjadi 95,71% ya. Demikian juga pada tabel yang kedua. Kita bisa baca penghasilan lebih dari 34,5 juta per bulan itu ada 67 atau sebanyak 95,71% ya. Nah, ini semua ini kita bisa pakai kedua tabel ini, dan kedua tabel ini kita namakan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Nah, kalau kita sudah punya data-data tabel distribusi frekuensi kumulatif baik lebih dari maupun kurang dari, kita bisa menggambarkan Ogive curve ya. Seperti ini. Kita dapat data yang tadi, kita tulis lagi di sini. Jadi yang tabel warna biru itu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan yang warna orange itu tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Nah, kalau kita sudah dapat kedua tabel ini, kita bisa menggambarkan Ogive curve atau Ogive frekuensi ya, seperti ini. Perhatikan warnanya. Tabel yang warna biru menghasilkan grafik yang warna biru, dan juga tabel yang warna orange menghasilkan grafik yang warna orange ya. Jadi tabel yang warna biru ini kita sebut dengan kurang dari ya. Kita lihat nih. Kurang dari 24,5 0 ya. Kurang dari 34,5 ada 3 ya. Dalam jutaan rupiah per bulan semuanya tentunya ya. Demikian juga yang lebih dari ya. Ya, kita lihat lebih dari 24,5 juta rupiah per bulan ada 70 ya. Kemudian yang lebih dari 34,5 juta per bulan itu ada 67 ya, dan seterusnya.
Oke, inilah yang kita namakan dengan Ogive curve atau kurva Ogive atau Ogive frekuensi ya. Oke, demikian. Terima kasih.